Oke, musim terakhir bersama Persikabo. Setelah 2 musim kemarin kita berhasil membawa tim ini menjadi lolos ke babak penyisihan grup AFC Champions League, dan musim kemarin bisa membawa tim ini juara liga. Dan ini dia musim terakhir, musim 2018. Kemarin saya sudah melakukan rapat dengan beberapa manajemen Persikabo. Kita membahas beberapa hal mengenai target musim ini, dan saya sudah mendapatkan 10 poin pada sudah mendapatkan 10 hasil atau 10 poin dari hasil rapat kemarin, dan saya akan bacakan satu persatu. Jadi untuk poin pertama itu tentang target manajemen. Untuk target manajemen ini ada 3 ya. Sebenarnya kita ikut 3 kompetisi, tapi targetnya untuk dari manajemen ini cuma 2, yaitu AFC Champions League. Kita ditargetkan untuk sampai ke quarter final. Musim kemarin kita juga sampai quarter final. Terus untuk liga kita targetkan untuk juara. Manajemen menargetkan juara. Musim kemarin manajemen menargetkan masuk 4 besar, dan itu sudah berhasil dan langsung bisa menjadi juara. Dan untuk musim ini kita ditargetkan untuk juara. Untuk Piala Indonesia nggak ada ya. Manajemen tidak mentargetkan apapun. Lanjut ke poin kedua, yaitu target dari tim pelatih. Target dari tim pelatih untuk kompetisi AFC Champions League yaitu sama dengan target manajemen, yaitu quarter final. Kita untuk kali ini lebih realistis ya. Untuk 2 musim kemarin kita memang ekspektasinya lebih tinggi daripada manajemen. Ketika manajemen menargetkan untuk sampai di 16 besar, kita menargetkan sampai quarter final, dan kita bisa sampai quarter final. Tapi seiring berjalannya waktu, kita lebih realistis saja untuk bisa mencapai ke semifinal, dan realistisnya adalah quarter final. Untuk target di Liga 1 yaitu back to back juara. Musim kemarin kita berhasil juara, dan target dari pelatih ya bisa bawa back to back juara. Untuk target di kompetisi Piala Indonesia, kita hanya menargetkan untuk beri menit bermain pada pemain U22. Jadi nanti kita dihitung berapa pemain lokal yang usianya masih di bawah 22 tahun. Itu untuk poin kedua. Untuk poin ketiga yaitu tentang rencana kerja. Jadi kita memiliki 3 rencana kerja. Yang pertama adalah mempromosikan 3 pemain akademi, dan sudah ada 3 pemain tersebut untuk kita naikkan. Yang kedua, membeli pemain asing yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah persiapan untuk AFC Champions League. Itu untuk rencana kerja kita. Dan untuk poin ketiga juga. Untuk poin keempat tentang regulasi pemain. Nah, untuk regulasi pemain di liga ini kan memainkan U23 selama 45 menit. Jadi pemain yang under 23 dimainkan selama 45 menit di setiap pertandingan. Dan untuk pemain asing kan 5 bebas 1 plus 1 ASEAN. Tapi untuk tim kita sendiri, tim Persikabo ini memiliki regulasi pemain sendiri. Yaitu untuk di AFC Champions League kita akan memainkan 6 pemain asing plus pemain lokal. Jadi 6 pemain asing itu akan bermain semua di kompetisi AFC Champions League. Untuk di liga kita pakai 4 pemain asing plus pemain lokal. Jadi pemain asing ini nanti yang bermain cuma 4. Entah itu 2 masuk di starting dan 2 masuk di bench, atau
4 pemain asing ini bermain langsung di starting. Untuk di Piala Indonesia kita nggak pakai pemain asing, tapi kita pakai pemain under 22 plus 4 senior. Jadi pemain-pemain di bawah usia 22 tahun atau tepat di usia 22 tahun plus 4 pemain senior. Itu untuk poin keempat tentang regulasi pemain. Untuk poin kelima yaitu pemain asing yang dilepas dan bertahan. Jadi ada sekitar 5 pemain asing yang kita, bukan 5 ya, 5 pemain asing yang kita evaluasi, dan di antaranya ada 3 pemain asing yang kita akan lepas, yaitu Bruno Dybala, posisinya attacking midfield. Ini kita lepas karena memang kontribusi musim kemarin juga minim, dan kita harapkan setelah kita lepas Bruno Dybala ini mendapatkan menit bermain dan bisa menjadi lebih ke top perform lagi. Itu yang kedua, pemain yang masih dilepas adalah Unufar, posisinya left wing forward. Kita lepas karena di 2 musim kemarin kita mainkan di bukan posisi aslinya. Posisi aslinya adalah left wing forward, tapi kita mainkan di central midfield atau left wing midfield. Atau kita mainkan di left midfield. Jadi kita lepas, kita cari pemain yang posisinya murni di gelandang kiri. Untuk pemain yang ketiga, Hwang Jae-woon, posisinya right back. Kita lepas karena pesaing di posisi yang sama itu lebih bagus daripada Hwang Jae-woon untuk secara kualitas. Jadi ya kemungkinan kita akan Hwang Jae-woon ini dilepas karena biar mendapatkan menit bermain. Dan untuk pemain asing yang bertahan ada 2, yaitu Barbieri dan Ogihara. Untuk Barbieri ini posisinya right back ya. Ya, ini merupakan pesaing dari Hwang Jae-woon, dan kita memilih Barbieri karena memang secara kualitas Barbieri ini bagus untuk bertahan maupun untuk membantu serangan. Jadi kita pertahankan. Itu yang kedua adalah Ogihara, posisinya adalah defending midfield. Kita butuh pemain asing di posisi ini karena untuk mengkoordinasi di posisi tengah, jadi tidak akan goyang. Untuk poin kelima, lanjut poin keenam, pemain lokal yang akan dilepas. Jadi ada 3 pemain yang mendapatkan tawaran dari tim Eropa. 2 diantaranya adalah tim dari divisi Championship dan satunya berasal dari Liga 2 PKT, Ligue 2 PKT atau Liga 2-nya Perancis, yaitu yang pertama ada Shin Patinama, posisinya left back. Ada tawaran dari Rotterdam dari divisi Championship. Ini kita akan lepas karena untuk membantu progres dari Shin Patinama, karena ini salah satu aset untuk timnas. Jadi biar bisa mengambil ilmu yang lebih banyak lagi dari kompetisi Inggris. Yang kedua adalah Sultan Jaki, posisinya center back. Mendapatkan tawaran dari FC Metz, Ligue 2 France atau Liga 2-nya Prancis. Tawaran yang luar biasa untuk anak 19 tahun berasal dari Indonesia. Dan ini kita akan lepas karena progresnya sangat bagus dan semoga mendapatkan kepercayaan di tim barunya. Itu yang ketiga, di posisi penjaga gawang ada Andika Setiawan. Nah, ini sama seperti Patinama, tapi bedanya adalah timnya. Timnya itu adalah Ipswich Town. Bagus.
Jadi untuk kiper kita juga akan lepas karena memang ini merupakan tawaran yang sangat bagus untuk Andi Setiawan. Untuk 4 pemain yang belum mendapatkan tawaran, tapi pemain lokal yang akan dilepas tapi belum mendapatkan tawaran sama sekali, yaitu ada Roni Sugeng attacking midfield, Rian Kurnia right wing forward, Giovanni Ronaldi defending midfield, dan Kemaldin juga sama defending midfield. Ini semuanya kita lepas karena murni kualitas ya. Setiap musim kualitas tim lawan akan selalu meningkat. Jadi kita kalau misalnya pertahankan pemain-pemain yang murni kualitasnya di bawah rata-rata, ya kita akan lepas supaya mereka itu mendapat menit bermain yang lebih lagi di tim yang atau yang sesuai dengan kriteria mereka. Itu untuk poin 6 tentang pemain lokal yang dilepas. Untuk lanjut poin 7 yaitu pemain asing yang akan kita rekrut. Dari hasil scouting 2 hari kemarin, kita mendapatkan beberapa pemain di posisi yang kita butuhkan. Yang pertama itu di posisi penjaga gawang. Kita membutuhkan 1 pemain asing di posisi penjaga gawang untuk bermain di AFC Champions League, karena kalau kita pakai 7 pemain lokal kualitasnya masih kurang kalau untuk kompetisi Asia. Jadi kita harus mau nggak mau kita harus cari pemain asing di posisi kiper. Kita mendapatkan 2 masih muda semua. Yang pertama ada Restes 19 tahun berkebangsaan Prancis, dan Niki 20 tahun berkebangsaan Jerman. Dan kita akan pilih salah satu dari 2 di antaranya, antara Restes dan Nikis. Untuk yang kedua adalah posisi left back, posisi yang ditinggalkan oleh Shun Patina. Bentar, saya minum. Oke, lanjut. Yang kedua adalah posisi left back, posisi yang ditinggalkan oleh Shun Patinama. Kita sama juga mendapatkan hasil scouting kemarin, mendapatkan 2 pemain yaitu Alvan Tisian berusia 22 tahun berkebangsaan Gresi. Yang kedua ada Sheila 25 tahun berkebangsaan Guinea. Jadi akan pilih salah satu, nanti saya akan tunjukkan pemain-pemain yang akan kita rekrut. Untuk di posisi di lini tengah, di posisi central midfield kita juga butuhin 1, tapi kita mendapatkan 2 pemain hasil scouting. Yang pertama ada Castilla 20 tahun berkebangsaan Kolombia, yang kedua Cukwani 21 tahun berkebangsaan Denmark. Nanti kita pilih salah satu. Untuk posisi attacking midfield kita, karena ketiganya adalah asing bebas dan kita sudah mempunyai 2 asing bebas juga, yaitu Barbieri dan Ogiara. Barbieri itu asal Itali dan Ogiara itu Jepang. Jadi termasuk pemain asing bebas punya 2, jadi kita butuhin pemain asing bebas itu 3. Dan untuk attacking midfield ini kita cari 1 ASEAN untuk mengisi kuota ASEAN, pemain asing ASEAN. Kita mendapatkan 1 yaitu Chanatip Songkrasin 31 tahun berkebangsaan asal Thailand. Yang kita butuhin adalah, untuk musim ini dari tim pelatih tidak membatasi usia pemain asing. Tidak seperti musim-musim sebelumnya, 2 musim sebelumnya kita membatasi usia pemain asing yaitu di bawah 20 tahun. Tapi untuk musim kali ini murni yang dibutuhin adalah kualitas, bukan umur. Jadi yang dibutuhin adalah kualitasnya. Masalah umur kita sisihkan dulu.
yaitu merupakan poin ketujuh tentang perekrutan pemain asing. Lanjut ke poin ke-8, yaitu tentang pemain akademi yang promosi ke tim senior. Seperti rencana kerja di poin ke-3, kita menaikkan atau mempromosikan 3 pemain akademi. Jadi saya sudah, setelah hasil scouting, ada 3 pemain akademi yang akan naik, yaitu di posisi defending midfield ada Iqbal Gwijanggi, posisi masih berusia 18 tahun. Untuk yang kedua ada Narendra Tegar, attacking midfield 19 tahun. Dan yang ketiga Ahmad Al-Khoir, central midfield 20 tahun. Jadi 3 pemain itu yang akan naik ke atau yang promosi ke senior. Itu untuk poin ke-8. Dan untuk poin yang ke-9 dan 10 ini belum bisa saya sebutkan karena belum komplit atau belum lengkap skuadnya untuk mengarungi musim 2018 putaran pertama. Jadi kemungkinan poin ke-9 dan 10 ini bakal saya bacakan ketika sudah deadline di transfer window. Dan disitu kan pasti sudah deal semuanya, skuadnya siapa aja untuk mengarungi musim pertama, putaran pertama. Tapi ada sekitar 22 data pemain U22 itu sekitar, ya nanti kita hitung setelah deadline di transfer window. Oke, itu dia merupakan poin-poin dari hasil rapat kemarin. Jadi kita langsung saja ke sini, ke negotiation. Jadi kita ke negotiation untuk ke list trans players. Nah ini dia list player. Nah ini dia untuk pemain akademi yang akan naik, yaitu Narendra Tegar. Masih 19 tahun tapi ratingnya 71. Dan ini dia ability-nya untuk seusia mereka sih yang bagus sih. Apalagi seumuran mereka di Indonesia tuh bagus. Walaupun stamina-nya masih belum bagus, ya pasti setiap match pasti akan bagus. Itu yang kedua ada Ahmad Al-Khoir, 20 tahun, posisi central midfield. Dan yang ketiga dibanding midfield Iqbal Gwijanggi, 18 tahun, playing style-nya destroyer, anchorman, profil winger, wah bagus. Dan ini dia Canatif Songkrasin, mengisi kuota slot ASEAN. Terus ada 2 posisi left back, Appendician dan Sheila, 22 tahun, ke Head Eagles, 67 ratingnya, tapi speednya 82, oke. Stamina 81, bagus. Ini yang kita butuhkan karena yang saya butuhin adalah playing style-nya. Dia offensive fullback, jadi dia bisa maju, bisa mundur juga, seperti Shin Patinama. Dan yang kedua ada Sheila, SC campur Leeuwarden, 66 ratingnya. Untuk explosive point, untuk speednya 79, explosive point 83, stamina-nya 73, tapi bagus. Untuk 2 penjaga gawang yaitu Restes Toulouse FC, Wong Toulouse tampil offensive goalkeep, playstyle-nya 68 ratingnya. Dan dia ability untuk atribut kiper, goalkeeping-nya 73, catching-nya 71, clearing 77, refleks-nya 80, covernya 74, stamina 68, tapi mungkin stamina bisa tipe lagi. Tingginya 186. Itu yang kedua ada Niki Germany atau Jerman,
saat ini membela RB Leipzig 20 tahun, tingginya 190, tadi 86, terpaut selisih 4 cm. Untuk playstyle-nya offensive goalkeeper, ratingnya 68. Untuk atribut kipernya goalkeeping 75, catching 78, 73, clearing 74, refleksnya 79, covernya 77, stamina wow 90, injury resistance 3, formnya 7. Wow, bagus nih. Bagus. Untuk pemain asing di lini tengah ada Castilla dan Cukwani. Kita lihat di Castilla dulu. Kolombia sekarang membela Houston Dynamo FC. Usianya 20 tahun, tingginya 172, playstyle-nya box to box, ratingnya 68, bagus nih. Untuk atributnya yang paling tembus 70 itu dribbling 70, low pass 74, low pass 71, swerve-nya 71, kicking power 71, explosive power 72, body control 81, terus stamina 78. Ya ini bisa sih. Untuk yang kedua, Cukwani, Denmark, League People Club, tim sekarang. Untuk usianya 21 tahun, tingginya 187, tadi 172, ini 187. Playstyle-nya sama box to box. Ratingnya 67. Untuk atributnya yang tembus 70 itu ball control 70, low pass 74, low pass 71, kicking power 72, speed 76, explosive power 71, body control 76, physical contact 72, jam lompatannya 74, bagus. Untuk stamina 78, weak foot akurasi 3, bagus nih. Untuk semua bisa diperbaiki nantinya. Untuk mengisi kuota pemain ASEAN, yaitu Chanatip Songkrasin, pemain asal Thailand, Messi Thailand. Untuk timnya sekarang Kawasaki Frontal. Usianya 31 tahun, tingginya 158, playstyle-nya kreatif playmaker, team role kreator. Level 1. Ratingnya 69, tapi bisa bermain di berbagai posisi. Bisa dan striker bisa, di left wing forward juga bisa. Untuk atributnya ball control 75, dribbling 82, low pass 77, waktu tepat 73, swerve-nya 70, oke. Speednya 73, explosive 77, body control 83. Untuk stamina 70, formnya 7. Untuk ukuran pemain ASEAN bagus nih. Oke, kita lihat dulu untuk 3 tawaran dari tim Eropa. Ini dari Bali United, kita akan lepas. Terus Rafael Strike, no, tidak akan bisa lepas. Walaupun untuk kita masukkan ke transfer list karena biar mendapatkan tawaran dari tim luar negeri. Untuk Barbieri, tawaran dari FIFA 15 lagi 2.658, tidak akan lepas, akan pertahankan. Terus nah ini dia Rotterdam United FC, salah satu tim di divisi Championship. Transfernya 1.346, sangat bagus dan kita akan lepas. Bukan semata-mata karena uang, tapi karena biar pemainnya berkembang.
Untuk yang ketiga ada Andi Satyo, Polat Kuzistan. Kita masih pentingin pemain senior. Nah, ini Rastan Zaki. Negotiation in progress. Full transfer. Padahal ya 263,830 dolar. Lepas. Terus yang ketiga ada Andika Setiawan, Ipswich Town. Dan kita masukin ke loan list tapi mereka maunya full transfer, jadi oke. Bukan semata-mata karena uang, karena memang biar berkembang. Kita lihat 3 pemain kita yang berkarir di luar negeri, yaitu Fadel Ahmad, Habil Akbar, dan satu lagi siapa ya? Wali Marifat. Kita lihat dari sini. Wali. Deportes Copiapo 69. Ratingnya masih sama, tapi semuanya naik. 7 Tekmor naik 74, 73, 77, 73, 75, 72, 71, 73, 75, 76. Bagus, naik. Secara keseluruhan naik. Untuk yang kedua itu Habil Akbar tuh di sini. Kita lihat sebagai contoh Deportes Copiapo. Nah, ini dia. Kita sebagai contoh. Kita ke game plan. Ya, Wali Marifat menjadi ujung tombak dari Deportes Copiapo di Liga Chili. Kan masuk starting nih. Kita lihat untuk player. Belum, karena baru mulai. Wali Marifat sudah main 1 kali. Musim baru ini. Untuk yang kedua adalah Fadel Ahmad. Kita lihat Fadel Ahmad. Fadel Ahmad tuh musim pertama setelah dilepas itu belum masuk di bench, baru masuk di reverse di sini di antara 4 pemain, tapi musim sekarang sudah masuk di bench. Fadel Ahmad ratingnya juga naik jadi 71. Kita lihat dia Fadel Ahmad ratingnya awalnya tuh sekitar 60-an, sekarang jadi 71 dan semuanya naik. Taking power untuk atributnya semuanya naik. Semuanya itu awalnya 6 ya, di bawah 70, tapi sekarang bisa di atas 70 semua. Bahkan stamina-nya juga masih bagus, jadi 77 sekarang. Injury resistant 3, back foot akurasi 3, back foot usage 3. Ya, benar. Ini menjadi contoh untuk pemain-pemain yang akan bermain di luar negeri. Yang ketiga ada Habil Akbar di seri BKT. Sebenarnya seri BKT itu nggak bisa untuk pemain non paspornya non UE, sebenarnya nggak bisa, cuman di sini dirubah jadi bisa. Untuk Habil Akbar tadinya cuma di bench, hanya ditaruh di bench oleh pelatih Alex Tesser, tapi sekarang menjadi masuk di starting line up dari Modena FC. Habil Akbar dan ratingnya sekarang naik jadi 74. Kita lihat player record. Habil Akbar bermain 9 kali bermain. It's not bad ya, tidak begitu buruk, tapi kita lihat Habil Akbar. Nah, ini ya 12 tahun tapi ratingnya 74 dan semuanya naik. Speednya menjadi juga naik, explosive naik 84, 82. Untuk stamina juga masih sama dan masih naik sekitar 1 atau 2. Weak foot usage 4, weak foot akurasi 4. Wow. Injury resistant 3, formnya 6. Bagusnya. Nah, dia contoh dari 3 pemain yang abroad
dan kita akan langsung negotiation untuk langsung kita transfer negotiation ya. Terus untuk Castilla siapa? Tukuani atau Castilla? Lebih ke cukup Castilla sih. Castilla coba. Terus yang ketiga ada Adventitian. Kita coba ke Adventitian dulu. Market value-nya lebih tinggi Sila gitu. Yang ini kita coba ke, sebenarnya bagus ini sih, tapi kita yang beranilah restless. Tapi untuk kita naikkan dulu untuk pemain akademi Narendra Tegar ini. Nah, Alkoir start bagus canggih. Di sini aja biar bisa langsung desain. Nah ini dia start negotiation. Oke, okay, no problem. Narendra Tegar sign. Oh ya, belum bisa karena maksimal 5 ya, 5 pemain, jadi kita langsung next saja. Oke, Variener ratingnya naik jadi 71. Siap. Negotiation di pada mau semua, tapi ada 2 pemain Adventitian dan Castilla yang kita mau. Andika left has left club, Sultan Jaki left club, Sin Patinama left club, Donadiva left club. Terima kasih untuk 4 pemain yang sudah berkontribusi. Semoga berjodoh di waktu yang akan datang. Rama dan Saneta mendapat tawaran dari Botafogo FR. Ivar Jenner mendapat tawaran dari Huddersfield Town. Sanatip Songkrasin mau. Bagus jaga oke. Tapi kita nggak akan lepas. Kita harus dulu. Botafogo $321. Wow. Ya, sebenarnya bisa sih, cuman untuk sebenarnya ya kita nggak akan lepas dulu sih. Bukan nggak mau, tawarannya bagus, cuman kita manfaatkan dulu untuk ini biar nantinya setelah sebelum upload itu sudah matang. Jadi kita end negotiation. Terus Ivar Jenner juga Huddersfield Town 1 juta bu, tapi sudah masuk transfer list. It's okay buat perkembangan tim perkembangan Ivar Jenner. Terus siapa lagi? Nggak ada. Oke, kita ke Canatip dulu. Canatip transfer fee-nya 1.853. Oke. Ini berapa? Oh, transfer fee-nya 0 karena free agent. Nikis 0 transfer fee. Berarti ya. Oke, terus Balbi Janggi. Oke, habis itu Nikis. Nice. Oke, langsung next. Oke, ada tawaran lagi nggak? 3 new players have joined up though with the squad. Ivar Jenner has a club. Thank you Ivar Jenner. Walaupun cuma 1 musim tapi sangat berkenan. Semoga sukses di tim barunya Huddersfield Town.
Dan kita coba negotiation dulu untuk dua pemain berposisi ini dia. Karena Venetian sudah tidak mau, kemungkinan ya kita coba dua kali karena ini 25 tahun. Kita pikir-pikirin, coba lakukan sekali lagi. Terus untuk siapa tadi, Castilla 21-20. Ya kita upayain untuk yang ini dulu. Nah, terus tadi yang belum naik itu Alkoil dan Narendra tadi. Oh, Marimon. Langsung sign. Oke. Untuk akademi ya, akademi cuma pemain asing tip semua. Dan ini dia sudah bergabung. Sana Tips Ngerasin, selamat bergabung. Bagus Janggi dan Nikis, selamat bergabung di tim Persikabo. Dan ya, besok kita akan menghadapi Dewa United di pertandingan perdana musim 2018. Jadi sampai jumpa di pertandingan menghadapi Dewa United dan Persija. Selamat malam.